Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah masih saat ini diberikan kita kesehatan terutama pada saya sendiri sehingga pada siang hari ini saya bisa mempresentasikan hasil dari laporan wawancara saya mengenai kepemimpinan untuk memenuhi tugas akhir prophetic leadership. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Halim Purnomo, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan untuk siapa saja yang menyaksikan presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja. Di awal saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu Sri Handayani, NIM 2021 07155. Baik, selanjutnya saya akan mulai saja untuk presentasikan hasil diskusi saya dengan informan yang sudah saya wawancarai dengan beberapa pertanyaan sebelumnya. Oke, pertama saya masuk kepada definisi dari kepemimpinan. Teman-teman pasti sudah paham ya, sudah tidak asing mendengar kata kepemimpinan. Pada kali ini saya mengambil pengertian atau definisi dari kepemimpinan, baik itu kepemimpinan dari lembaga, kepemimpinan di perusahaan mungkin, dan dalam organisasi mungkin ya. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Kita bisa lihat di sini bahwa kepemimpinan adalah usaha seorang yang diserahi tugas sebagai pemimpin untuk mengatur, mempersatukan dan menggerakkan bawahannya secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tentunya di dalam suatu lembaga, organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya itu mempunyai tujuan, visi, dan misi di dalam setiap lembaganya untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan. Nah, pengertian yang kedua menurut Miftah Kohar dalam Faisal Rifai, gaya kepemimpinan itu adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Selanjutnya ada teori-teori kepemimpinan. Teori-teori yang dalam kepemimpinan itu sangat banyak sekali ya teman-teman sebenarnya. Nah, pada kali ini saya akan membahas apa yang menurut saya mencorok pada kepemimpinan yang saya wawancarai, yaitu informannya yaitu pemimpin yang ada di pondok pesantren saya sendiri. Nah, untuk profil lengkapnya bisa dilihat pada laporan makalah yang sudah saya sertakan tentang data umum yang ada di makalah saya. Oke, teori yang mendekati dengan pemimpin yang saya wawancarai yaitu yang pertama ada teori psikologis approach. Nah, teori ini itu terhadap gaya kepemimpinan itu mengatakan bahwa fungsi seorang pemimpin itu adalah mengembangkan sistem motivasi terbaik. Nah, setiap pemimpin itu mesti mempunyai motivasi terbaik untuk membangkitkan rasa semangat dari karyawan atau bawahannya. Pemimpin itu merangsang bawahannya untuk bekerja ke arah pencapaian sasaran-sasaran organisatoris maupun untuk memenuhi tujuan-tujuan pribadi mereka. Nah, tujuan pribadi maupun ya tujuan dari lembaga atau perusahaan tertentu. Yang kedua itu adalah teori gaya kepemimpinan, yaitu teori sosiologis. Nah, menurut saya teori ini cocok dan diterapkan oleh pemimpin yang ada di pesantren saya. Teori ini menganggap bahwa gaya kepemimpinan terdiri dari usaha-usaha yang melancarkan aktivitas para pemimpin dan yang berusaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisasi antara para pengikut. Maksudnya ya karyawan-karyawan yang bekerja di dalam pondok pesantren yang saya tinggali. Kemudian pemimpin itu menetapkan tujuan-tujuan dengan mengikut sertakan para pengikut dalam pembuatan keputusan terakhir. Jadi di dalam pondok saya itu diterapkan oleh pemimpin saya bahwa
menentukan suatu keputusan di dalam kepemimpinannya itu tidak boleh mengambil keputusan sendiri, harus dasarkan keputusan bersama atau keputusan yang berasal dari musyawarah mufakat. Ketika ada masalah juga demikian, diputuskan secara bersama. Kemudian kita masuk kepada pembahasan mengenai ruang lingkup kepemimpinan yang ada di Pondok Pesantren Rumah Sajadah. Oke, baik. Saya akan membahas pertama tentang definisi dan karakteristik lembaga pesantren. Secara umum, profil lengkapnya bisa dilihat dari website yang tersedia dari Rumah Sajadah yang ada di Birokraman atau di video kartu. Nah, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Yatim dan Duafa Rumah Sajadah ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 1 Februari tahun 2009. Nah, didirikan oleh orang-orang yang punya kepedulian atas kondisi umat Islam. Jadi, PAPT Rumah Sajadah ini tidak didirikan oleh personal ataupun milik dari yayasan satu orang doang, tapi ini ada dasar kebersamaan dan milik Allah tentunya dan oleh diamanahi oleh beberapa orang yang terpercaya dari yayasan dan ketua yayasan maupun dari beberapa orang yang dipercaya di yayasan Rumah Sajadah. Kemudian panti asuhan ini khususnya yatim dan piatu yang masih membutuhkan pendampingan dan untuk meningkatkan harkat dan taraf hidupnya melalui pendidikan. Kemudian saya lanjutkan pada bagian definisi tadi. Panti asuhan dan pondok pesantren Rumah Sajadah ini merupakan pusat pendidikan santri-santri atau anak asuh untuk meningkatkan pendidikan ilmu pengetahuan dan umum, ya, bukan hanya pengetahuan tentang agama, tapi juga pengetahuan tentang umum yang mampu diterapkan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Nah, pendidikan ini ditekankan pada penanaman nilai-nilai Al-Quran berbasis Al-Quran dan As-Sunnah dengan sunnah Rasulullah SAW. Santri atau anak asuh dididik itu mempunyai kemandirian dan jiwa berusaha sehingga dapat menjadi bekal hidup di masyarakat. Nah, soft skill diberikan sejak dini untuk meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri. Nah, alhamdulillah ini Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Yatim Duafa Rumah Sajadah menempati bangunan sendiri di tempat Bibir Kraman RT 4 RW 13. Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Gedean, Kabupaten Sleman. Nah, kedua tuh peran dan tujuan lembaga pesantren dalam masyarakat. Tentunya setiap lembaga, termasuk lembaga yang ada yang saya bahas saat ini, itu memiliki peran, ya, yaitu peran itu sangat penting, di mana pemimpin itu harus bisa berkolaborasi, saling bekerja sama dalam meningkatkan lembaga menjadi lebih baik, dan peran pemimpin itu tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemimpin, guru, ustadz atau ustazah, santri maupun wali santri agar tujuan dari pesantren itu dapat dapat terlaksana dan menghasilkan lulusan santri yang sesuai dengan visi misi dan tujuan dari lembaga PAPP Rumah Sajadah. Yang kedua itu pentingnya kepemimpinan dalam lembaga pesantren. Nah, yang pertama itu kepemimpinan sebagai faktor penting dalam pengelolaan pesantren, dan ini sistem kepemimpinan yang ada di lembaga PAPP Rumah Sajadah itu sebagai faktor penting dalam pengelolaan kami, bekerja sama dengan para wali santri dan para asatidz dan asatijah, juga dengan lembaga lain. Contohnya lembaga yang memberikan santri ujian paket di luar sekolah selain di dalam asrama, karena dalam pengelolaan pendidikan kita masih menggunakan paket A, B, dan C. Lembaga yang bekerja sama dengan kami itu bernama Panca Usaha. Tentunya dalam pengelolaan pendidikan ini sangat dibutuhkan kerjasama
dengan pihak lain termasuk ustazah ataupun yang mampu membantu dalam proses pendidikan yang ada di masa jeda. Dan kedua dampaknya kepemimpinan yang efektif terhadap perkembangan pesantren. Pemimpinan yang baik itu dalam menerapkan sistem kepemimpinannya kepada bawahannya atau staf maupun santri akan menghasilkan lembaga yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk itu tidak mudah ya untuk melakukan jika pemimpin hanya fokus pada kesalahan saja, tapi tidak mengapresiasi dari setiap staf maupun pegawainya. Dalam menentukan keputusan selalu mengedepankan musyawarah sebagaimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin yang adil. Nah, tanggung jawab dari seorang pemimpin itu besar ya. Nah, bukan hanya di dunia saja, namun di akhirat juga tentunya. Dan apabila semuanya seimbang, akan memberikan dampak positif atau dampak yang baik bagi lembaga sekitar maupun sekitar masyarakat maupun santri. Dan ketiga itu ada gaya kepemimpinan dalam lembaga pesantren. Strategi kepemimpinan dalam lembaga pesantren itu ada beberapa strateginya lembaga pesantren itu diterapkan. Contohnya pemberdayaan santri biasanya diajak untuk bisa menjadi lulusan yang mandiri. Nah, jadi setiap santri dan santriwan itu tidak kaget lagi ketika terjun langsung ke masyarakat dan mereka itu sudah mampu mandiri dan bisa bekerja sama dengan masyarakat, bisa menghasilkan tentunya menghasilkan ekonominya bisa menjadi lebih baik, menghasilkan pendapatan yang bisa membantu perekonomiannya menjadi lebih baik. Gitu. Dan sebagaimana dengan visi misi yang telah kami buat bersama, yaitu penasehat atau ketua lembaga itu bersama asatid dan asatidzah itu membantu untuk menjadikan santri dan santriwan itu lulusan yang mempunyai kemandirian yang baik. Nah, saya bacakan mengenai visi dan misinya itu. Yang pertama, visinya itu meraih ridha Allah dengan mendidik generasi penerus yang memiliki kepribadian Quran yang terdepan dan kemandirian. Yang kedua, visinya itu yang visi menjadikan panti asuhan dan pondok pesantren yatim duafa berbasis Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang terdepan dalam kemandirian. Dalam merumuskan visi dan misi ini, lembaga pesantren tentunya melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk pada kepentingan terciptanya dan berhasilnya visi dan misi ini termasuk santri atau santriwan. Kemudian, tantangan dan hambatan dalam kepemimpinan pesantren. Tentunya kita ketika membahas tentang tantangan dan hambatan itu ada beberapa faktor ya. Ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal dan faktor eksternal kita bisa lihat pada dalam pesantren yang saya tinggali itu ya, itu ada beberapa faktor untuk membangun kemandirian dan yang diterapkan oleh pemimpinan dalam pesantren. Yang pertama itu pengetahuan dan kualitas. Pengetahuan dan kualitas. Yang kedua itu ada kualitas kepribadian. Yang ketiga keterampilan komunikasi. Yang keempat keterampilan manajemen. Kelima etika dan akhlak. Dan keenam ada ketentuan spiritual. Faktor eksternalnya itu ada konteks sosial dan budaya. Jadi kita itu harus menggabungkan antara sosial dan budaya itu di mana pesantren itu dapat beroperasi mempengaruhi kepemimpinan gitu, misalnya menanamkan nilai-nilai tradisional,
norma-norma dan harapan sosial yang ada dalam masyarakat sekitar dan membentuk gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh pemimpin pesantren. Yang kedua, dukungan dari masyarakat. Tentunya kita harus membangun erat hubungan kita, kedekatan kita dengan masyarakat sekitar untuk untuk kemajuan pesantren, untuk kemajuan suatu lembaga. Tentunya kita harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga ada perkembangan teknologi dan komunikasi. Nah, kemajuan teknologi dan komunikasi ini tentunya mempengaruhi cara-cara dalam pemimpin itu berinteraksi dengan santri maupun santriwan dan komunitas pesantren itu secara keseluruhan. Misalnya penggunaan media sosial dan platform online dapat mempengaruhi cara pemimpin untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi, dan juga mempengaruhi opini publik. Yang keempat itu ada kondisi politik dan hukum. Kondisi politik dan hukum ini misalnya kebijakan pemerintah terkait agama dan pendidikan, regulasi terkait pendirian dan operasional pesantren, serta isu-isu politik yang berkaitan dengan agama dan mengaruhi peran dan tanggung jawab pemimpin pesantren. Jadi, pemimpin itu harus punya cara kepemimpinannya sendiri terhadap kondisi politik dan hukum yang ada di Indonesia. Yang kelima itu adalah globalisasi dan perubahan sosial. Nah, kita tahu kan bahwa saat ini globalisasi dan perubahan sosial datang mempengaruhi pesantren dalam kepemimpinannya. Pengaruh budaya dan ide-ide dari luar itu, nilai-nilai sosial, serta tantangan-tantangan baru yang harus kita hadapi dengan perkembangan era globalisasi yang ada. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu menghadapi tantangan tersebut? Jadi, tantangannya itu mungkin kemudian strategi yang digunakan yang pertama itu untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini tentunya kita memikirkan strategi apa sih yang harus kita buat untuk mengatasi tantangan dan hambatan. Yang pertama komunikasi yang efektif, yang kedua pengembangan keterampilan kepemimpinan, yang ketiga memprioritaskan perencanaan, yang keempat membangun tim yang solid. Yang kelima adalah inovasi dan adaptasi. Yang keenam, mengembangkan jaringan dan kemitraan. Yang ketujuh, mendengarkan dan merespon kebutuhan santri, memperkuat pemahaman agama, pemahaman yang kuat tentang visi dan misi, peningkatan kualitas pendidikan. Yang ke-11 adalah pembinaan kepemimpinan. Yang bagian C itu pendekatan kepemimpinan dalam lembaga pesantren. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin di dalam lembaga pesantren ini. Yang pertama adalah kepemimpinan berdasarkan nilai agama. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif. Yang ketiga, kepemimpinan berdasarkan pemilihan pribadi. Selanjutnya, kepemimpinan pendidikan, kepemimpinan transformasional. Dan yang keenam ada kepemimpinan berdasarkan tradisi, berdasarkan berbasis tim, dan kepemimpinan inovatif, kepemimpinan etis, dan kepemimpinan pemberdayaan. Dan bagian D itu ada penguatan keterlibatan komunitas. Nah, di dalam suatu lembaga, tentunya komunitas yang terjalin hubungan yang baik dengan pemimpin maupun staf, karyawan, dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi. Nah, kolaborasi dengan orang tua, misalnya kemitraan dalam masyarakat, pemberdayaan santri, nah ini akan menghasilkan efek positif bagi lembaga untuk terbangunnya dan majunya suatu lembaga. Kemudian yang terakhir ada inovasi dan adaptasi. Nah, pada bagian ini kepemimpinan yang inovatif itu seperti apa sih? Nah, terkadang dilakukan sistem kepemimpinan yang inovatif penting dalam menghadapi perubahan zaman dan tuntutan yang berkembang saat ini untuk mendorong inovasi dan pendekatan pendidikan. Nah, apa yang pemanfaatan yang dilakukan itu adalah pemanfaatan teknologi. Nah, meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran di pesantren. Terus adaptasi dengan perkembangan sosial. Nah, cara menghadapinya ini adalah beradaptasi dengan perkembangan sosial termasuk isu-isu kontemporer, isu-isu yang modern seperti pluralisme, radikalisme, dan perubahan pola pikir generasi muda agar santri itu dapat paham apa yang baik dan apa yang buruk yang bisa dia tahu dan ketika dia sudah lulus dari pesantren ini atau bahkan dia ketika ada di luar pesantren dia
apa yang sudah dia dapatkan di pesantren itu sudah menjadi bekal yang baik untuk dia ketika berada di luar. Terus kemudian pada yang terakhir itu pemberian kompensasi dalam peningkatan kinerja karyawan di panti asuhan dan pondok pesantren rumah sajadah. Nah, setelah saya wawancarai ketika ada karyawan atau staf yang memiliki kinerja yang baik di pondok pesantren ini, maka dia dipercaya untuk menjadi bagian-bagian penting yang harus dilakukan di lembaga ini, termasuk untuk memajukan rumah sajadah, pondok pesantren rumah sajadah. Kemudian juga kepada ustadz atau ustadzah yang ingin mengabdi di pondok pesantren ini diberikan um, apa ya, hadiah atau apa gitu untuk meningkatkan kinerjanya. Seperti ustadz yang sudah saya lihat di sini adalah beberapa sudah dibuatkan rumah untuk mereka karena sudah bekerja dengan baik. Nah, itu hasil dari mereka yang sudah bekerja dengan baik dan menghasilkan hal-hal yang baik di memberikan efek positif ya kepada kemajuan dari lembaga PPP Rumah Sajadah. Demikian yang saya sampaikan, saya masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Rumah Sajadah ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam mengembangkan generasi muda yang berakhlak mulia untuk mencapai tujuan tersebut. Kepemimpinan yang efektif sangatlah penting dalam mengelola dan mengembangkan pondok pesantren. Makalah yang telah saya buat tadi dan hasil presentasi saya ini membahas strategi dan gaya pemimpin yang dapat diterapkan di pondok pesantren untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam menjalankan kepemimpinan di pondok pesantren, tentu penting untuk memiliki visi yang jelas, misi yang jelas, dan tujuan yang spesifik. Seorang pemimpin pondok pesantren itu harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dari kependidikan ataupun setiap jadi karyawan dan staf untuk pengembangan santri serta merancang strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini melibatkan pembangunan kurikulum yang relevan dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan praktis dari santri maupun santriwan. Gaya kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan membangun kepercayaan di antara semua anggota pondok pesantren. Demikian yang saya dapat saya katakan dan dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.